Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini anak-anak kita akan mempelajari tentang muatan pembelajaran matematika di awal semester 2 ini. Yang pertama, pelajaran yang kita akan pelajari adalah tentang segi banyak atau bangun segi banyak. Ada dua hal yang akan kita bicarakan di pelajaran segi banyak ini. Yang pertama adalah pengertian bangun segi banyak. Dan yang kedua adalah jenis-jenis bangun segi banyak. Oke, pengertian bangun segi banyak ya, kalian bisa lihat di buku kalian di ESPS di halaman 88 bahwa yang dimaksud dengan bangun segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis ya. Bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis ya. Oke, pada bangun segi banyak yang beraturan di jumlah sudut dan jumlah garisnya atau sisinya itu sama ya. Ini adalah pengertian dari bangun segi banyak ya. Selanjutnya kita akan belajar ya contoh-contoh dari bangun segi banyak ya. Contoh-contoh dari bangun segi banyak adalah sebagai berikut. Nah, kalian bisa dilihat di sini ya. Kalian bisa lihat di sini contoh-contoh bangun segi banyak ya. Di situ ada persegi panjang atau biasa disebut dengan segi empat. Kemudian ada juga segi empat yang beraturan dan ya hampir semuanya tidak beraturan, tapi di situ merupakan contoh-contoh dari bangun segi banyak yang merupakan bangun datar dan tertutup ya, dan dibatasi oleh ruas garis. Ingat, harus tertutup bangun datarnya dan harus garis lurus ya, itu baru bangun segi banyak. Kemudian contoh yang bukan merupakan bangun segi banyak. Nah, ini contohnya bisa kalian lihat di sini ya. Contohnya di situ ada bulan sabit. Kenapa bulan sabit tidak termasuk dalam bangun segi banyak? Karena dibatasi oleh garis yang melengkung ya, atau bukan garis lurus. Nah, di situ juga ada salah satu bangun ya yang warna oranye. Kalian bisa lihat di situ adalah bangun yang terdiri dari garis lurus, tetapi dia tidak tertutup, jadi tidak termasuk dalam bangun segi banyak. Nah, di situ yang lain juga ada contohnya ya, contoh-contoh yang lain bisa kalian lihat di situ ya. Oke, baik, kita selanjutnya ya. Setelah pengertian bangun segi banyak, kita akan lanjutkan nama-nama bangun segi banyak. Nama-nama bangun segi banyak berdasarkan jumlah sisinya ya, jumlah sisinya. Oke, berdasarkan jumlah sisinya. Kita akan lihat ada berapa, tapi tidak semuanya, Bapak hanya menyontohkan beberapa saja ya, nama-nama dari bangun segi banyak tersebut. Oke, yang pertama adalah yang masuk dalam kategori segitiga. Segitiga ini banyak contohnya ya, ada 4 ya. Nanti kita akan tahu mana yang merupakan bangun segi banyak beraturan dan bukan bangun segi banyak beraturan di jenis-jenis bangun segi banyak nanti ya. Oke, segitiga. Nah, segitiga ini itu ada beberapa macam ya. Ada yang namanya segitiga sama sisi. Sisinya itu sama panjang dan besar sudutnya
sama besar ya. Oke, yang kedua ada juga yang namanya segitiga sama kaki ya. Ada dua sisinya yang sama panjang tetapi yang satunya tidak. Kemudian ada juga segitiga siku-siku. Nah, ditandai seperti ini ya. Ini juga merupakan bangun segi banyak yang memiliki 3 sisi atau yang termasuk dalam kategori segitiga. Ada juga segitiga sebarang ya atau sembarang. Nah, kalau sembarang ini ketiga sisinya itu tidak sama dan ketiga besar sudutnya juga tidak sama ya. Jadi semuanya berbeda tapi dalam kategori segitiga. Oke, yang kedua adalah segi empat. Nah, segi empat, segi empat juga sangat banyak ya bentuknya ya. Nah, yang beraturan itu hanya satu saja. Apa itu? Yaitu persegi. Ya, anggap aja sama semua ya, karena Bapak tidak menggunakan penggaris. Keempat sisinya itu sama panjang, kemudian keempat sudutnya juga sama besar ya. Keempat sudutnya juga sama besar. Selain persegi, ya ini boleh dikatakan persegi ya. Kata lainnya dari segi empat yang memiliki empat sisi yang panjangnya sama dan empat sudutnya yang sama besar itu namanya persegi ya. Kemudian yang kedua ada juga, nah ini namanya persegi panjang ya. Persegi panjang itu juga masuk kategori segi empat ya, persegi panjang, namanya persegi panjang. Kemudian ada juga trapesium, ini contoh trapesium, betul-betul trapesium juga banyak ya. Ini contohnya trapesium. Kemudian ada juga jajar genjang ya. Ada juga jajar genjang. Ya. Kemudian ada belah ketupat. Ada juga layang-layang ya. Ada juga layang-layang dan sebagainya. Oke, kalian bisa lihat apabila ada bangun segi banyak yang sisinya 4, baik itu beraturan ataupun tidak beraturan, itu masuk dalam kategori segi 4. Oke, kita lanjutkan. Bangun segi banyak berdasarkan banyak sisinya. Yang selanjutnya adalah segi 5. Segi 5 yang beraturan itu hanya satu ya, yaitu segi banyak, segi 5 beraturan. Segi 5 beraturan. Nah, yang lain juga bisa berbentuk segi 5, hanya saja yang lainnya pasti tidak termasuk dalam yang beraturan, tapi tidak beraturan ya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini juga segi 5 ya, segi 5 tapi tidak beraturan. Namanya segi 5. Berikutnya yang keempat adalah segi 6. Segi 6 ya, hanya ada satu yang merupakan yang beraturan ya, yaitu segi 6 beraturan. Segi 6 beraturan. Oke, ada juga segi 6 yang bentuk yang lain ya, yang penting sisinya ada 6, itu termasuk dalam kategori segi 6. Oke, contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini juga masuk segi 6. 1, 3, 4, 5, 6 ya, segi
segi 6 juga. Oke. Dan bentuk-bentuk yang lain ya. Nah, itu yang masuk kategori segi banyak beraturan yang ini ya. Yang sisi dan besar sudutnya sama. Segi 7, segi 8 dan sebagainya itu sama ya. Bentuk dulu yang beraturannya, baru sisanya adalah yang tidak beraturan. Oke. Selanjutnya kita ini sudah paham ya, insyaallah sudah paham, insyaallah luar biasa di kelas 4 ya. Baik, kita lanjut pembahasan yang kedua adalah jenis-jenis yang nomor 2 ya. Jenis-jenis bangun segi banyak. Bangun segi banyak. Oke, bangun segi banyak ya. Jenis bangun segi banyak. Jenis bangun segi banyak itu hanya ada 2 ya. Yang pertama bangun segi banyak. Bangun segi banyak beraturan. Nah, apa itu beraturan? Ya, yaitu bangun segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Jadi syaratnya ada 2. Yang pertama sudutnya sama besar ya. Yang kedua panjang sisinya sama panjang ya. Sudutnya sama besar, panjang sisinya sama panjang. Jadi syaratnya ada sampai 2 ya, atau ketentuannya ada 2. Oke. Contohnya yang masuk dalam kategori segitiga ya, yang masuk dalam kategori segitiga atau bangun segitiga yang memiliki 3 sisi itu hanya satu saja. Apa itu? Yaitu segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Kemudian yang termasuk dalam segi 4, bangun kategori segi 4 dan termasuk bangun segi banyak beraturan itu hanya satu saja. Apa itu? Yaitu bangun persegi. Ya. Bangun persegi. Hanya ada satu saja. Nah, segi 5 juga ada satu ya, yaitu segi 5 beraturan. Nah, ya. Segi 5 beraturan. Kemudian segi 6 juga hanya ada satu, yaitu segi 6 beraturan. Yang lain gimana? Segi 7, segi 8 sama. Hanya ada satu saja ya, yaitu yang beraturan. Sisanya gimana? Yang sisanya berarti tidak beraturan. Ya, selain yang termasuk dalam segi banyak beraturan, berarti sisanya adalah tidak beraturan. Oke. Ini yang pertama, ya. Bisa dipahami ya. Seolah nanti yang segi 7, segi 8 sama. Bentuknya persis seperti ini, hanya dia lebih melebar, kemudian lebih banyak garisnya dan sudutnya ya, tapi tetap sama ya, jumlahnya sama. Baik, yang kedua, yang B yaitu atau bangun segi banyak bangun segi banyak tidak beraturan ya. Bangun segi banyak tidak beraturan. Oke. Apa itu bangun segi banyak tidak beraturan? Nah, bangun banyak tidak
beraturan itu adalah bangun yang sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Ya. Oke. Jadi semua sudutnya harus sama besar kalau beraturannya. Kalau tidak beraturan, kalau ada yang tidak sama, berarti dia sudah masuk kategori segi banyak tidak beraturan. Apa tadi? Sisinya tidak sama panjang, kemudian sudutnya tidak sama besar. Ya. Jadi ada juga nanti bangun misalnya segitiga sama kaki itu. Ya, sisinya ada dua yang sama, tetapi salah satunya berbeda. Berarti itu sudah masuk kategori bangun segi banyak yang tidak beraturan. Ya. Oke, contoh yang segitiga nih. Contoh yang segitiga yang tidak beraturan, berarti sisanya atau selain segitiga sama sisi. Apa itu? Ada siku, ada sama kaki, ada sembarang, ya, tiga sembarang. Oke, kemudian yang segi empat gimana? Ya, yang segi empat, maka selain persegi, apa itu? Ada persegi panjang, ya, ada trapesium, ada jajar genjang, ya, kemudian ada juga layang-layang, ya, ada juga belah ketupat, dan sebagainya selain persegi. Berikutnya segi lima. Yang segi lima gimana? Ya pokoknya selain segi lima beraturan, sembarang saja, ya. Namanya juga tidak beraturan, ya. Jadi ada yang sama, ada yang berbeda, pasti ada yang berbeda nih, ya. Kalau kategori yang tidak beraturannya seperti tadi misalnya 1, 2, 3, 4, 5, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oh lebih, ya. Misalnya ini, ya. Ini juga segi 5 dan sebagainya, ya. Segi 6 gimana? Sama, ya. Segi 6 juga sama seperti segi 5, selain segi 6 beraturan, ya. Selain segi 6 beraturan. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Nah, ini juga segi 6 tidak beraturan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, oke. Dan sebagainya. Segi 7 juga demikian. Selain segi 7 beraturan, yang lainnya berarti masuk kategori tidak beraturan. Oke, baik anak-anak, mudah-mudahan bisa dipahami, dan apabila ada kesalahan itu murni dari Bapak, dan nanti kalau misalnya ada kesalahan bisa kita pelajari bersama-sama lagi, ya. Dan kalian tetap belajar di rumah, ya, tetap semangat menjaga imun, menjaga jarak aman, dan meningkatkan iman. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm sorry, but